Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisili Faipi Rusdi dengan NIM 15036200064 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas 10 di SMK. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada yang pertama, kompetensi dasar pada mata pelajaran Mekanika Teknik, yang kedua, model pembelajaran yang cocok, dan yang ketiga ada strategi yang akan dilakukan dalam metode pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih untuk menggunakan kompetensi dasar mata pelajaran Mekanika Teknik dalam tingkat sekolah menengah kejuruan untuk kelas 10. Pada mata pelajaran Mekanika Teknik ini, siswa dituntut untuk memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur. Lalu siswa dituntut untuk memahami dan menyajikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Lalu siswa dituntut untuk memahami dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Siswa dituntut untuk menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan, dan siswa dituntut untuk membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan. Permasalahan dari kurangnya pemahaman siswa dalam menguasai materi pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi dan rasa ingin tahunya untuk belajar, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu siswa menjadi rendah. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Mekanika Teknik ini, menurut saya model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran ekspositori dan model pembelajaran problem-based learning. Dalam model pembelajaran ekspositori ini, guru akan melakukan persiapan materi pembelajaran, lalu melakukan penyajian materi kepada siswa, menyebutkan contoh asli atau fakta dari materi yang dijelaskan, memberikan simpulan dari materi yang dijelaskan, lalu guru akan memberikan tugas. Sedangkan model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran yang berbasis pada tugas untuk penyelesaian masalah atau kasus, sehingga model ini dapat membuat kompetensi siswa meningkat karena dengan model pembelajaran ini daya berpikir siswa akan menjadi lebih kritis. Dalam pemberian materi yang menarik dari guru dan tugas berdasarkan kasus-kasus yang dapat mengembangkan pola pikir peserta didik dan meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran yang bervariasi dan menarik, pembelajaran tersebut dapat mendorong motivasi peserta didik untuk belajar, sehingga pola pikir peserta didik menjadi lebih kritis dan mampu memecahkan persoalan yang ada. Karena pada dasarnya pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan, sehingga aktivitas siswa dalam belajar merupakan hal yang penting. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pemberian tugas kepada siswa oleh guru. Nah, pembahasan selanjutnya yang akan saya paparkan adalah mengenai strategi yang akan dilakukan dalam menunjang model pembelajaran di mata pelajaran Mekanika Teknik ini. Salah satu strategi yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama itu seperti pemberian tugas kasus oleh guru. Dengan pemberian tugas kasus ini dengan metode pemecahan kasus atau pemecahan masalah, di sini siswa akan belajar sekaligus sarana untuk peserta didik dapat berpikir, sehingga siswa mampu menganalisis, mencari data, dan menarik kesimpulan dari tugas kasus yang diberikan. Pada tugas kasus ini, siswa akan lebih bermain dengan imajinasinya, bagaimana perasaannya dan pemikirannya jika ada di lapangan langsung, sehingga siswa dapat
membuat pola pikirnya menjadi lebih berkembang dan lebih meningkat dengan cara berpikir kritis dari soal-soal kasus yang diberikan oleh gurunya. Lalu yang kedua adalah modul pembelajaran. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa salah satu model pembelajaran yang cocok itu ada model pembelajaran ekspositori. Karena pada mata pelajaran mekanika teknik ini, siswa harus memahami betul dasar-dasarnya terlebih dahulu. Salah satunya seperti elemen-elemen strukturnya, faktor yang mempengaruhi struktur bangunannya, macam-macam bangunan strukturnya. Nah, seperti itu tuh harus diberikan penjelasan oleh guru sebagai fasilitator. Dan salah satu penunjang yang akan membantu dalam pemberian materi tersebut adalah dengan adanya modul pembelajaran. Dengan dibuatnya modul pembelajaran ini, kita bisa memberikan materi yang cukup kepada siswa. Meski kita tahu bahwa modul pembelajaran cetak yang seperti biasanya yang ada itu sedikit monoton dan membosankan, dan jarang sekali siswa ada yang gemar membaca modul seperti itu. Maka dengan itu, kita dapat menyiasatinya dengan membuat modul pembelajaran elektronik yang bisa diakses di laptop, di handphone, atau di media-media elektronik lainnya. Modul pembelajaran ini tidak harus seperti pada yang seperti cetak sebelumnya itu, harus dalam bentuk buku dan tulisan. Itu tidak perlu seperti itu. Kita dapat menyiasatinya seperti memberikan buku teks tapi bergambar dan berisi animasi-animasi. Lalu kita dapat membuat video pembelajaran yang dapat diunggah di media pembelajaran, di laman media pembelajaran yang ada, dan mengirimkannya kepada siswa, sehingga siswa lebih tertarik dan memiliki motivasi untuk mempelajari modul pembelajaran tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran mekanika teknik untuk kelas 10 di sekolah menengah kejuruan ini dapat dilakukan dengan metode expository dan metode problem based learning. Dengan pemberian metode belajar yang berkualitas, maka dapat memberikan hasil pembelajaran yang berkualitas juga untuk peserta didik. Dalam pengupayaan metode belajar yang berkualitas, guru dapat menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai. Berikut daftar rujukan jurnal ilmiah yang saya gunakan dalam pembahasan di materi video pembelajaran ini. Sekian dari materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.